Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Indra Syafri minta maaf gagal loloskan Timnas Indonesia U24 ke perempat final. Timnas Indonesia U24 harus menelan kekalahan di babak 16 besar Asian Games 2023 setelah menghadapi Uzbekistan. Pelatih Timnas Indra Syafri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang mengecewakan ini. Pertandingan yang digelar di Sangcheng Sports Center Stadium, Hangzhou, Cina, pada Kamis sore waktu Indonesia Barat berlangsung sangat ketat dan memerlukan waktu tambahan. Meskipun begitu, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan menyerah dengan skor akhir 0-2. Dalam jumpa pers usai laga, Indra Syafri menyatakan, "Kami dengan rendah hati memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sebenarnya para pemain kami tadi memiliki tekad kuat untuk melampaui pencapaian Asian Games sebelumnya." Indra Syafri menambahkan, "Kami sangat berharap agar para pemain kami dapat mencapai babak 8 besar sebagai pencapaian yang lebih baik dari sebelumnya. Namun anak-anak sudah berjuang dengan segenap kemampuan mereka dan kami tidak dapat meraih itu. Namun sayangnya di awal waktu tambahan babak pertama, Uzbekistan berhasil mencetak gol melalui Sherzod Asanov menit ke-92. Ramadan Sananta sebenarnya mencetak gol balasan untuk Timnas Indonesia pada menit ke-109, tetapi sayangnya gol tersebut dianulir karena pelanggaran offside. Timnas Indonesia hadapi Brunei di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jordi Amat sangat krusial. Jordi Amat menyambut antusias laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam. Berdasarkan rencana, Timnas Indonesia berjumpa Brunei Darussalam dalam 2 leg. Pada pertemuan pertama melawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia lebih dulu berstatus sebagai tuan rumah. Laga Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam berlangsung di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang, Sumatera Selatan. Jordi Amat mengisyaratkan bahwa Timnas Indonesia tidak akan memandang sebelah mata Brunei Darussalam. "Laga mendatang melawan Brunei, baik tandang maupun kandang," kata Jordi Amat di laman resmi FIFA. "Sangatlah krusial," kata pemain Johor Darul Tazim tersebut. Bagi Jordi Amat, Timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong saat ini berada di jalur yang bagus. "Persiapan kami positif," pelatih Shin Tae-yong sangat mendukung, tutur pemain berusia 31 tahun tersebut. "Dan dia yakin kami bisa melakukannya. Ini semua soal performa di lapangan, melaksanakan rencana permainan kami, dan mencapai tujuan kami," kata Jordi Amat. Uzbekistan sengaja tidak persiapkan adu penalti lawan Indonesia. Pelatih tim nasional Uzbekistan U24, Timur Kapadze, ternyata tidak pernah mempersiapkan timnya untuk menghadapi adu penalti. Meski begitu, para penyerang Uzbekistan telah berlatih sendiri untuk berjaga-jaga bila terjadi adu penalti. Meski mendominasi jalannya permainan, namun Uzbekistan kesulitan untuk mencetak gol pada waktu normal. Hingga akhirnya pada babak tambahan waktu, Sherzod Asanov pada menit 92, 120+1 memastikan kemenangan Uzbekistan. Timur Kapadze mengaku sudah merasa yakin Uzbekistan mampu menyingkirkan Indonesia U24 tanpa drama adu penalti. "Kami tidak mempersiapkan adu penalti, kami tidak memperkirakan hal itu," tegasnya saat konferensi pers pasca laga malam. "Tapi setiap selesai sesi latihan penyerang, kami berlatih mandiri untuk adu penalti, tentunya berjaga-jaga jika kami mendapat penalti," imbuhnya.
Timur Kapadze memaparkan bahwa Uzbekistan akan memanfaatkan waktu 2 hari ke depan untuk pemulihan para pemainnya. Dia pun mengakui ketangguhan pertahanan timnas Indonesia U24 yang membuat anak asuhnya kewalahan dan kehabisan stamina. Cerita Shaine Patinama pilih bela timnas Indonesia gara-gara warganet tanah air. Back Viking FK Shaine Patinama menceritakan ketertarikan untuk membela tim nasional Indonesia. Dia mengakui bahwa warganet tanah air memiliki peran penting untuk membuatnya berseragam merah putih. Shaine Patinama menjadi salah satu pemain naturalisasi yang resmi membela timnas Indonesia pada 2023. Bahkan dia telah melakukan debut bersama timnas Indonesia di FIFA Matchday Juli 2023 ketika menelan kekalahan 0-2 dari Argentina. Sayangnya pada FIFA Matchday September 2023, Shaine Patinama tak memperkuat timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan dengan skor 2-0. Pasalnya dia mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan. Sementara Shaine Patinama mengaku tertarik membela timnas Indonesia karena netizen tanah air banyak mengirimkan pesan ke Instagram pribadinya. Selain itu, PSSI yang tengah mencari pemain keturunan yang berkarier di Eropa membuatnya tambah yakin untuk menjadi warga negara Indonesia WNI. Saya tidak tahu itu sebelum saya mulai. Yang jelas saya mulai tertarik untuk bermain di sana Indonesia ketika saya mendapatkan semua pesan di Instagram dari orang-orang, ungkap Shaine Patinama. Pemain 25 tahun itu menyebutkan jika sepak bola adalah olahraga nomor 1 di Indonesia. Bahkan Shaine Patinama mengatakan masyarakat Indonesia benar-benar gila karena sepak bola adalah segalanya bagi mereka.